Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di presentasi diseminasi hari ini. Sebelum kita mulai presentasinya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah pembelajaran pada modul 1.4 dan ini adalah bagian dari aksi nyata pembelajaran calon guru penggerak. Jadi nanti untuk beberapa menit ke depan mohon untuk diperhatikan agar apa yang saya sampaikan ini nanti bisa tertularkan kepada teman-teman semuanya. Kemudian di sini adalah menerapkan pemahaman budaya positif. Nah, kenapa budaya positif? Karena tentunya kita tahu bahwa tujuan dari guru penggerak itu adalah berfokus berpihak kepada anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk dilakukan oleh anak, tapi kita harus memahami apa kebutuhan dari anak-anak kita semuanya. Jadi usahakan, kenapa dikatakan budaya positif, karena kita menginginkan anak-anak kita di sekolah itu merasa aman, nyaman, tanpa ada tekanan, tidak ada yang namanya hukuman, tetapi mereka senang untuk melakukan pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Dan nanti kita akan mempelajari konsep inti budaya positif, yaitu di sini adanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini nantinya kita harus berfokus kepada profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada 6, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Kemudian di sini dipaparkan adanya disiplin positif. Nah, disiplin sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, sekarang sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif seperti itu penjelasannya sudah terpaparkan jelas nih. Kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi apapun yang dilakukan kita tentunya sebagai manusia itu pasti ada motivasinya. Nah, motivasi di sini ada dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal.
Nah, untuk dua kotak ini masuk dalam motivasi eksternal. Apa saja isinya? Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu termasuk dari motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi inilah motivasi perilaku manusia yang dilakukan setiap harinya. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Lebih jelasnya ada di halaman selanjutnya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar bertahan hidup yang pertama. Nah, apa saja bertahan hidup itu? Apa itu isinya? Tentang makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu semua masuk dalam kebutuhan dasar dalam bertahan hidup, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dalam rasa diterima. Isinya apa? Tentang rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu semuanya masuk dalam kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya ada penguasaan. Isinya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kebebasan, yang isinya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, yang isinya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya, nah di sini dituliskan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selama ini kita bekerja di dunia pendidikan, dari kita awal bekerja, bahkan dari dulu kita sekolah, kita tahunya hanya hukuman. Ternyata sekarang itu sudah dijabarkan adanya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman sendiri itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi, misal ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Mau tidak mau, anak itu harus melakukan apa yang kita perintahkan. Misalnya, anak terlambat ke sekolah, dia harus berdiri di depan kelas, dilihat oleh teman-temannya. Ya, itu namanya hukuman. Karena satu arah, hanya guru yang memerintahkan. Sedangkan murid sebenarnya tidak menginginkan itu, makanya itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap tidak dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini sebenarnya dibuat sudah sesuai dengan kesepakatan murid. Tapi kadangkala karena murid itu membuat aturannya dengan guru, maka dia tidak akan berani bilang tidak. Maka apa-apa yang disampaikan oleh guru pasti jawab iya, iya. Jadi dia itu terpaksa untuk melakukan itu. Padahal dia itu merasa tidak nyaman seperti itu. Kemudian, yang restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ternyata dari ketiga ini yang lebih bersahabat dengan anak itu adalah restitusi. Karena apa? Di sini
murid itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia tidak dihukum, ya kan? Tetapi dia itu menilai diri dia sendiri, kesalahan apa yang sudah diperbuatnya. Seperti itu. Jadi dia tidak menghukum, ya. Jadi itulah restitusi. Kemudian, nah, miskonsepsi teori kontrol. Di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid, kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat, kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah miskonsepsi teori kontrol. Dan nanti setelah ini kita akan mempelajari tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini zaman kita dahulu pun kita tidak tahu posisi seperti ini. Ya, dan saya pun baru tahu ini dari pendidikan guru penggerak, dan mungkin teman-teman bisa mempelajari ini bersama-sama. Jadi penghukum ini, ya, dia itu mendidik, menghardik, kadang ya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, kemudian membentak. Dan dia hukumannya bersifat verbal atau fisik, ya kan? Lah dampak bagi muridnya itu menjadi pendiam, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Jadi bahaya sekali untuk penghukum ini. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid. Jadi disalahkan itu murid saja. Nah, dampaknya apa untuk murid? Membuat murid itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi teman ya di sini. Jadi guru itu suaranya akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tetapi nanti dampaknya kepada muridnya, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kemudian pemantau ini perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Nah, dampaknya untuk anak, murid akan menghitung atau konsekuensi dan konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Lah, yang kelima ini yang terakhir sebagai manajer. Inilah nantinya kita sebagai guru ketika menghadapi masalah yang yang dilakukan oleh anak, maka kita harus bersikap sebagai manajer. Apa itu? Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, dampaknya bagus sekali untuk anak. Dampaknya muridnya mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah, nanti kita harus menjadi guru sebagai manajer ini. Kita tinggalkan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ini saya tunjukkan contohnya penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini ketika dia disuruh hormat pada bendera selama 1 jam, nah itu dia masuk dalam penghukum. Jadi guru yang penghukum karena dia menyuruh muridnya untuk hormat pada bendera. Kemudian guru mengatakan, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, dengan kata mengecewakan ibu atau bapak berarti seakan-akan guru itu mengatakan bahwa yang bersalah ya itu adalah murid. Jadi murid itu merasa bersalah di situ. Nah, ini masuk dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian guru berkata lagi,
Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kalimat seperti ini masuk dalam posisi kontrol teman, ya. Teman, ini sambil berguyon, jadi tidak ada ketegasan sama sekali. Kemudian yang selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensimu. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini masuk dalam posisi kontrol pemantau. Karena apa? Ketika si guru itu menyuruh muridnya untuk membeli atribut ke koperasi, lah nanti setelahnya guru itu masih akan memantau terus. Dia itu sudah pakai apa belum. Nah, itulah posisi pemantau. Jadi murid pun tidak nyaman kalau gurunya harus seperti itu terus. Nah, yang saya katakan tadi yang terakhir, posisi manajer. Nah, guru akan berkata seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini kan guru itu tidak memberi hukuman, tidak marah kepada muridnya, tetapi membuat murid itu menilai dirinya sendiri. Salahku di mana? Apakah yang aku buat ini benar atau salah? Itu akan dipikirkan sendiri oleh muridnya. Jadi inilah yang membuat murid itu merasa nyaman ketika dia berbuat kesalahan, tetapi gurunya tetap bersikap apa itu bersikap baik kepada muridnya tanpa harus menghukum. Seperti itu ya. Jadi itu tadi adalah contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Tuh. Nah, sekarang eh, saya ada pertanyaan untuk panjenengan semuanya. Posisi kontrol apakah aku? Mungkin teman-teman bisa buka mikrofonnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira masuk posisi kontrol apakah ya aku? Halo, halo. Oh, enggak, Bu Rosi. Ini kira-kira masuk posisi kontrol apa ya? Oh iya. Dari mana penjenengan tahu kalau ini masuk dari pembuat rasa bersalah? Dari kata apa? Oh, nggih. Ya, betul sekali. Kamu membuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk apa ya, teman-teman? Iya, kita lihat jawabannya. Iya, penghukum. Luar biasa. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini masuk posisi? Oh iya, kita lihat jawabannya. Benar atau tidak? Oh iya, sip. Betul. Lanjutnya. Ayo lakukan demi bapak atau ibu. Ini posisi kontrol apa? Kita cek jawabannya. Oke, benar. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa ini teman-teman? Oh iya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa terserap ya. Jadi posisi kontrol guru itu seperti itu. Kita lanjut ya. Masuk di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Jadi kalau sekarang itu kita terkenalnya peraturan kelas. Di kelas-kelas itu ada peraturannya. Oke. Tetapi ternyata yang lebih baik, mohon dimatikan dulu mic-nya Bu Rosi. Ya, ternyata sekarang itu kalimat yang lebih positif itu
masuk di keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Contohnya, kalau ada peraturan seperti ini, tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Nah, itu peraturan kelas. Tetapi kalau nanti kita masuk di keyakinan kelas, nanti akan berubah menjadi datang tepat waktu. Kemudian, contoh lagi peraturan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan ada kata tidak boleh. Melarang kan itu. Tetapi kalau keyakinan kelas, itu nanti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Lebih halus dan itu lebih bisa diterima oleh anak karena dia merasa tidak dilarang melulu ya. Biar dia merasa nyaman di sekolah itu. Di rumah dilarang, di sekolah dilarang. Jadi dia tidak nyaman di mana-mana. Akhirnya anaknya jadi pemberontak. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas pembentukannya seperti ini. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang-panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Jadi itu, di keyakinan kelas itu tidak perlu terlalu panjang dan tidak harus melarang-larang terus, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak. Tetapi dia kalimatnya lebih positif lagi. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Jadi, nilai-nilai kebajikan ini dapat digunakan untuk membentuk keyakinan kelas tadi, ya. Jadi misalnya apa itu? Memperhatikan tidak boleh rame ketika guru menjelaskan. Berarti itu kan masuk dalam saling menghormati, rasa hormat seperti itu. Jadi ini nanti bisa digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan keyakinan kelas seperti itu ya. Jadi nanti kelas-kelas panjenengan yang masih menggunakan peraturan kelas silahkan dirubah menjadi keyakinan kelas supaya bisa diterima oleh anak didik kita. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah cara seorang guru sebagai manajer tadi ketika ada anaknya melakukan kesalahan, maka proses yang dilakukan adalah sebagai ini. Dan ini tidak boleh terbalik. Maksudnya tidak boleh terbalik itu harus urut. Jadi dari nomor 1, menstabilkan identitas. Harus dimulai dari situ dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Itu adalah proses seorang guru sebagai manajer ketika memproses anaknya yang membuat kesalahan, maka dia menggunakan proses segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalimat-kalimat yang sering digunakan ya ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itulah adalah menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang digunakan guru ketika memproses anak yang melakukan kesalahan. Itu nomor 1. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, kalimat-kalimat yang sering digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan ketika melakukan validasi tindakan yang salah. Proses yang kedua. Kemudian proses yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang kita buat tadi itu diingatkan lagi kepada anak ini. Nah, berdasarkan
prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Nah, itu ditanyakan lagi sama anaknya. Dia ingat apa enggak keyakinan yang dibuat itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ditanyakan ketika menanyakan keyakinan. Diingatkan lagi keyakinan yang telah dibuat bersama teman-teman dan gurunya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman dan bisa diserap oleh teman-teman semuanya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Saya membuka 2 pertanyaan. Silahkan. Siapa yang Novi masuk suaranya? Apa pertanyaannya Bu Novi? Ya, masuk. Sampun? Nggih, bisa diterima. Jadi maksudnya pertanyaan Bu Novi itu di setiap kelas itu masih ada peraturan kelas ya, belum berupa keyakinan kelas. Seperti itu nggih Bu Novi? Oh nggih. Jadi akan saya jawab. Jadi mulai sekarang kelas-kelas yang masih menggunakan peraturan kelas, marilah kita rubah menjadi keyakinan kelas. Karena apa? Tentunya eh, apa itu tujuan awal kita ya mengajar anak-anak itu berpihak kepada anak. Kita membuat anak itu aman, nyaman ketika di sekolah itu. Jadi ketika dia di rumah sudah dilarang, jangan sampai di sekolah pun diterapkan seperti dilarang terus. Jangan. Jadi usahakan peraturan yang sudah ada itu dirubah menjadi keyakinan kelas supaya apa? Kalimatnya lebih positif lagi, lebih santun lagi dan bisa diterima oleh anak-anak. Jadi eh, mulai sekarang eh, jika ada guru-guru yang merasa kesusahan untuk merubah peraturan kelas itu, boleh silakan komunikasikan dengan guru-guru yang sudah mampu merubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Seperti itu Bu Novi, bisa diterima. Oh, nggih. Satu lagi pertanyaan. Monggo. Oh, nggih, monggo Bu Rike. Oh, posisi manajer dengan segitiga restitusi. Oh, nggih, terima kasih. Akan saya jawab. Jadi, bentar, saya buatkan lagi yang restitusi. Nah, ini. Jadi ketika kita menjadi guru sebagai manajer tentunya itu tadi manajer itulah posisi kontrol guru yang lebih yang paling bagus ya karena di sini dia tidak menghukum anak, tidak memberikan apa-apapun yang membuat anak itu tidak nyaman. Jadi intinya di sini ketika dia sebagai manajer maka dia harus menerapkan namanya segitiga restitusi. Jadi ketika apa itu anak mendapati masalah maka gunakanlah segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah anak. Jangan langsung ketika anak uh, melaporkan ada teman yang melaporkan kalau anak ini sudah melakukan kesalahan kita langsung menghukumnya tidak. Tetapi kita harus menanyai apa masalah yang sudah dihadapi, kemudian solusinya bagaimana dan solusi itu harus disepakati antara guru dan siswa. Jangan sampai guru memberikan hukuman tapi siswa menolak gitu ya, karena dia tidak nyaman. Jadi harus ada komunikasi yang baik antara guru dan anak. Seperti itu Bu Rike, bisa diterima jawabannya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah nggih. Jadi ini tadi ada 2 penanya dari teman-teman semuanya.
Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa diterima panjenengan semuanya, dan ilmu yang kita dapatkan ini kita terapkan di pembelajaran kita semuanya. Mungkin sampai situ teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas kunjungannya panjenengan semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo yang mau live boleh meninggalkan ruangan.